Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur Anda, memberkahi usaha Anda, melancarkan segala aktivitas Anda. Yang punya masalah Allah berikan solusi, yang punya hutang Allah berikan keajaiban sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Karena ada satu amalan sederhana namun luar biasa dahsyatnya. Amalan ini bisa menjadi kunci untuk membuka pintu rizki yang sedang tertutup, melapangkan hati yang sempit, dan mendatangkan pertolongan Allah dengan cara yang tidak terduga. Amalkan doa ini dan rasakan sendiri keajaiban yang Allah berikan, insya Allah. Salah satu amalan yang penuh keberkahan untuk membuka pintu rizki adalah dengan membaca surat Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah dengan rutin. Mengapa Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah adalah umul kitab, induk dari Al-Quran. Al-Fatihah memiliki keutamaan sebagai pembuka segala kebaikan. Lalu bagaimana cara mengamalkan wirid Al-Fatihah ini? Silakan disiapkan pulpennya, pensilnya, disiapkan kertasnya, dan alat tulis yang lainnya. Yang pertama, awali dengan mengucapkan salam. Salam ini ditujukan untuk diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu salamnya. Jadi ucapkan assalamualaikum dengan menghadap ke cermin, ya, lihat ke cermin, ucapkan salam kepada diri sendiri. Atau kalau tidak punya cermin, ya ucapkan diri sendiri. Bayangkan bahwa diri kita itu sedang hadir, kemudian kita mengucapkan salam kepada diri kita sendiri. Mengapa kok mengucapkan salam? Karena salam itu doa, dan salam adalah bentuk kasih sayang kita. Jika kita mengucapkan salam itu untuk diri kita sendiri, maka itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada diri kita sendiri. Hal ini adalah langkah awal untuk berdamai dengan hati dan pikiran kita sendiri. Setelah kita mengucapkan salam kepada diri kita sendiri, yang kedua, panggil nama Anda sendiri dengan penuh kelembutan. Ya, dipanggil namanya sendiri, nama lengkapnya. Bila perlu dengan binnya. Misalkan namanya adalah Gibran, maka panggillah nama itu Gibran. Gibran bin Supeno misalkan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gibran bin Supeno. Kemudian lantunkan doanya. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa, atau pakai bahasa daerah juga tidak apa-apa. Bagaimana doanya? Terserah doa apa saja. Yang penting doa yang berisikan kebaikan untuk nama kita, untuk diri kita. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Gibran bin Supeno, semoga Allah melindungi dan memberkatimu. Semoga Allah selalu melindungi dirimu, memudahkan segala urusanmu. Nah, ya. Sudah dua langkah ini. Kemudian langkah yang ketiga, bersyukur. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan dengan sepenuh hati. Syukuri semua nikmat, baik itu kecil ataupun nikmat yang besar yang sudah Anda terima hingga hari ini. Silakan bayangkan, silakan dihitung nikmat apa saja yang sudah Allah berikan kepada Anda. Nikmat Allah itu beragam bentuknya, banyak sekali jumlahnya. Makanya kata Al-Quran, jika kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Misalkan nikmat apa saja? Yang pertama, sudah dihadirkan di bumi, sudah dilahirkan oleh ibu kita, diasuh oleh ibu kita dengan baik. Kita bisa bernafas dengan gratis, punya tangan dan kaki dengan lengkap, punya mata yang bisa melihat dengan jelas, punya telinga yang bisa mendengarkan dengan sempurna, dan beragam nikmat yang lainnya. Salah satunya kita hidup di Indonesia ini nikmat juga. Bayangkan jika kita dihidupkan di belahan bumi sana, di Palestina misalkan, saudara-saudara kita sedang ditimpa ujian, diperangi, mendapatkan musibah yang sangat dahsyatnya. Ya, jadi hidup di Indonesia ini merupakan sebuah hikmah yang harus kita syukuri, meskipun memiliki berbagai macam kendala dan problematikanya, tetap harus kita syukuri. Kemudian setelah bersyukur mengucapkan alhamdulillah, langkah yang keempat,
bacalah doa ini, ya, baca doanya, atau nanti Anda bisa membaca maknanya saja, tidak apa-apa. Ya, doanya bagaimana? Allahumma ij'alni min ibadika syakirin warzuqni min fadlika rizqan mubarakan thayyiban yajri kama yajrin nahrul mutadaffiq la yanqati'u wa la yajifu. Amin ya rabbal alamin. Apa saudara-saudaraku makna dari doa ini? Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa bersyukur dan menjadi penjemput rizkimu yang berkah. Limpahkan rizki yang mengalir deras seperti sungai yang tidak pernah kering. Amin amin ya rabbal alamin. Setelah itu langkah yang kelima, bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali dengan penuh kehusukan. Ya, bayangkan setiap ayatnya yang dibaca menembus langit, mengetuk pintu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian langkah yang keenam, lanjutkan dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Renungi, karena kita itu makhluk yang banyak dosanya. Kita itu manusia, insan, manusia yang penuh dengan nisyan, penuh dengan kelalaian. Jadi ucapkan istighfar, karena dosa-dosa kita sering menjadi penghalang datangnya rizki kita. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan, memberikan kelapangan dalam setiap kesempitan, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar, hadis yang lurus. Ya, jangan diragukan lagi keutamaan dari hadis ini. Ya, istighfar, banyak-banyak istighfar, mengakui dosa dan kesalahan serta kehilafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa itu. Ya, baik, silakan ditulis, dicatat. Jadi kunci dari amalan ini bukan hanya terletak pada jumlah bacaannya, tetapi pada ketulusan hati, keyakinan, dan penuh pengharapan kepada Allah, serta tentu saja harus istiqomah di dalam mengamalkannya. Jika dilakukan dengan ikhlas, insya Allah dalam waktu yang singkat, bahkan dalam waktu yang tidak lama, Anda akan merasakan perubahan di dalam hidup Anda. Bukan hanya perubahan dalam hal materi, tetapi juga diberikan ketenangan hati, kelapangan dada, serta kemudahan di dalam segala macam urusan. Ingatlah saudara-saudaraku, rizki bukan hanya berupa uang, kesehatan yang baik, keluarga yang harmonis, sahabat-sahabat yang mendukung, memiliki hati yang tenang, kemudian hidup penuh keberkahan. Semua itu adalah rizki yang tidak ternilai. Ya, semoga amalan ini menjadi wasilah untuk membuka pintu rizki kita semua. Jangan pernah lelah untuk berdoa dan berusaha, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya yang bersungguh-sungguh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.